Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, wa ala alihi wa sahbihi wa jundih, amma ba'd. Kita langsung saja awali dari ayat yang ke-7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ayat ini menurut saya adalah hal yang sangat penting, terutama kita yang hidup di zaman akhir, berkenaan dengan friksi di dalam tubuh umat Islam sendiri. Klaim atas satu penafsiran yang melahirkan kelompok-kelompok pemikiran atau madhab atau apapun sajalah, sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika klaim itu sampai kemudian melahirkan friksi yang tidak sehat, bahkan menyalahkan satu sama lain. Dan ini semuanya sebenarnya berangkat dari karakter ayat-ayat Al-Quran sendiri yang memang satu kristal clear, muhkamat, tapi di satu sisi ada juga ayat-ayat Al-Quran yang ambiguous, yang melahirkan doubt, melahirkan kesamaran atau keraguan, kebingungan, bahkan confusion. Dan karena itu apa mentalitas yang harus dibangun buat kita mensikapi Al-Quranul Karim, nanti melalui ayat ke-7 itu kita dihantarkan semestinya bagaimana kita ini berinteraksi dengan penafsiran Al-Quranul Karim, dan apa sesungguhnya yang kita cari dari penafsiran itu. Adakah kita ingin winning di intellectual exercise di antara umat Islam, atau sebenarnya apa yang sebenarnya kita cari? Ini menarik, saya beberapa melihat video misalnya di Malaysia, sama juga seperti di Indonesia. Ya, misalnya antara satu kelompok misalnya tentang Tuhan ada di atas. Kapan hari saya melihat ada yang satu mewakili kelompok yang menyatakan Tuhan tidak bertempat, yang satu menyatakan Tuhan ada di arsy, dan itu melahirkan perbedaan yang mungkin pada tingkat intelektual orang-orang yang mengkaji di dunia, di university, hal itu sesuatu yang lumrah saja. Tapi kalau kita lihat di lapangan, itu bahkan sampai menjadikan orang hilang ukhuwah Islamiyahnya, mengucapkan salam tidak terbalas lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan sangat menyedihkan kalau kita pikirkan bagaimana orang semakin mempelajari Al-Quran justru kehilangan akhlak, kehilangan kesabaran untuk menjalin hubungan dan keakraban dengan sesama Muslim yang berbeda. Dan ini menurut saya kenapa saya dari kemarin menyatakan ini sangat penting, karena kita ingin membangun mentalitas yang justru sudah diajarkan sebenarnya oleh Al-Quran melalui ayat ke-7 dari surah Ali Imran. Mari kita lihat. Huwallazi, ayat ini diawali dengan kata huwa untuk menegaskan lagi bahwa Al-Quranul Karim itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diberikan penguatan terus-menerus agar jangan lupa bahwa ini turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwallazi, dialah Allah, alladzi yang anzala, menurunkan kepadamu Muhammad. Muhammad sekarang ditegaskan dengan kalimat ka untuk juga menunjukkan pengagungan, ikram kepada Nabi Muhammad. Jadi satu, ini untuk menunjukin Allah sekali lagi agar ingatan kita terpulang kembali kepada Allah sebagai zat yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Berikan apa? Alkitab. Sekarang kita diberikan karakternya. Alkitab itu menurut Al-Quran. Minhu, ya, dari Alkitab tersebut, dari Al-Quran itu, isinya Al-Quran itu dibagi menjadi dua, ayatun muhkamat. Ayat-ayat yang muhkamat. Nanti kita bahas apa muhkamat. Kemudian dikasih penjelasan lagi oleh Al-Quran, ayat muhkamat itu, ayat muhkamat itu ummul kitab. Dia adalah ummul kitab.
Nanti kita pikirkan. Wa ukharu mutasyabihat, dan sisanya mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat. Kita berhenti sampai di sini dulu karena nanti fa'amal ladina adalah respon kita terhadap dua ayat itu. Nanti Quran membagi dua orang, dua kelompok di dalam tubuh umat Islam sendiri ketika mendapati Al-Quranul Karim. Ini yang penting. Jadi yang pertama, isi Al-Quran itu saya tidak membahas lebih panjang yang di sini ya. Huwallazi anzala 'alaikal kitab, kita anggap selesai. Kita langsung sekarang. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan ayat muhkamat, yang kedua dengan mutasyabihat. Kita awali dari yang muhkamat dulu. Kata muhkamat itu sebenarnya makna awalnya adalah al-man'u. Semua yang berkaitan dengan preventing, semua yang berkaitan dengan pencegahan. Semua. Jadi makna semua kata yang asalnya terdiri dari 3 huruf ini, ha, kaf, sama mim, di dalamnya mengandung makna prevention atau preventing, mengandung makna penolakan. Misalnya hukum, kenapa disebut hukum? Karena hukum itu menolak dari keputusan yang akan melahirkan kezaliman, keputusan yang tidak tepat, keputusan yang tidak benar. Maka hukum disebut hukum karena dia menahan atau menolak terjadinya kezaliman. Itu menarik. Hakamah misalnya, hakamah itu tali kekang, ya, rein of a horse, yang digunakan agar hewan, dabah atau kuda katakanlah, itu tidak bergerak yang menuju arah yang tidak diinginkan sehingga salah. Misalnya di depan ada jurang, maka fungsi dari hakamah adalah tali kekang itu akan menahan dia sehingga dia tidak jatuh kepada kehancuran. Tidak masuk jurang, kita menghendaki ke kiri agar dia tidak ke kanan, karena itu disebut dengan hakamah. Ya, karena dia menahan. Hikmah juga sama. Hikmah itu adalah tamna'u minal jahal. Karena hikmah itu, wisdom itu adalah mencegah orang dari kebodohan, mencegah orang dari ignorant. Karena itu disebut dengan hikmah. Hikmah. Muhakkam. Muhakkam misalnya di dalam Al-Quran, di dalam bahasa, itu adalah orang yang memiliki hikmah. Ya. Orang yang memiliki hikmah, atau seseorang yang memang terus-menerus membuat dirinya itu menjadi orang yang bijak. Kata Rasulullah SAW, innal jannah lil muhakkamin. Jannah itu adalah untuk orang yang bijak, orang yang berusaha dalam hidupnya untuk mengambil tindakan yang bijak, pikiran yang bijak. Mereka adalah hukimu mukhayyarin bainal qatli was sabat alal islam wa bainal kufr. Muhakkam ini contohnya adalah ini namanya orang yang wise, orang yang bijak. Kalau dia dikasih pilihan antara hidup tapi kufur, sama mati, sama dibunuh tapi tetap dalam keadaan Islam, maka dia memilih Islam meskipun dia harus mati. Karena dia sekarang, gambaran dari orang yang bijak itu dihadapkan pada dua pilihan. Hidup dalam keadaan kufur atau mati dalam keadaan iman. Orang yang muhakkam adalah orang yang akan memilih secara bijak. Maka dia pilih mati, meskipun dia harus mati, tapi yang penting dia memiliki iman, memiliki keislaman. Fasumul muhakkimin, karena itu dia disebut dengan muhakkimin. Ya, jadi al-man'u lagi-lagi ya, pencegahan. Muhkam itu adalah salah satu karakter jika sesuatu itu terhalang atau bebas dari keburukan. Bangunan yang muhkam itu jika dia kokoh, indah, tidak memiliki kekurangan. Kalau ada rumah yang bagus, indah, kokoh, well cemented misalnya, kita menyatakan muhkam. Maka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga disifati dengan muhkam. Ya. Jadi Al-Qur'an misalnya di surah Hud ayat 1 menyebutkan bahwa seluruh ayat Allah itu muhkam. Ya. Tapi tidak dalam pengertian Ali Imran ayat 7. Muhkam dikaitkan kepada makna asalnya, yaitu makna kebahasaan.
Jadi artinya Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu. Al-Quran itu adalah kitab yang ayat-ayatnya muhkam. Yang ayat-ayatnya muhkam. Maksudnya adalah ayatnya kokoh, indah, tidak memiliki kekurangan. Tersusun rapi, ibarat seperti bangunan yang setiap bricknya itu tersusun dengan indah, kokoh, kuat, itu maksudnya. Sesusun dengan rapi. Itu yang disebut dengan muhkam di ayat ini. Kitabun uhkimat ayatuhu. Ya, itu namanya muhkam secara bahasa. Allah juga menggunakan kata mutasyabih untuk ayatnya. Misalnya, kalau kita perhatikan di ayat Zumar 23, surah Zumar ayat 23, Allah menyatakan nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiha. Ini sekali lagi bukan mutasyabih seperti yang ada di Ali Imran ayat 7. Tapi kita kembalikan makna asalnya dulu, ke makna bahasanya. Mutasyabih itu artinya serupa. Misalnya kalau Fatimah itu serupa dengan Khadijah dalam hal apa? Kecerdasannya, kecantikannya, segala macamnya lah. Karena dia memiliki kemiripan sehingga kita susah untuk clearly distinguish between them. Misalnya ini mana ya yang Fatimah, mana ya yang Khadijah. Semuanya memiliki kemiripan, sama-sama pintar, sama-sama bersuara bagus, sama-sama indah akhlaknya, dan segala macamnya. Nah, ayat kitab Al-Quran ini juga disebut dengan kitab mutasyabih. Kalau yang tadi disebut dengan kitab yang muhkam. Ya, Al-Quran kitab yang muhkam atau ayat yang muhkam. Maksudnya dia tersusun rapi, susunannya indah, kokoh, tidak memiliki kekurangan. Sebagaimana yang nanti yang orang membuktikan dalam ilmu munasabah, ya, atau ring composition dan segala macamnya. Kalau mutasyabih, ayat-ayat Al-Quran itu satu sama lain memiliki kemiripan. Dalam hal apa? Keindahannya, indah isinya, dalam maknanya, dan segala macamnya. Dalam hal itu, ayat Al-Quran satu sama lain itu memiliki kemiripan dalam hal mutu atau quality dari ayat-ayatnya. Ya, jadi ayat ini tidak harus dimaksudkan untuk sebagaimana yang akan kita kaji. Yang kadang Al-Quran menggunakan muhkam atau mutasyabih dalam pengertian bahasa asalnya. Tapi tidak yang akan kita bahas di ayat yang ke-7, yang namanya muhkamat. Oke. Sekarang kita tahu, jadi muhkamat itu adalah yang mencegah. Ya, intinya. Jadi apa kemudian kesimpulannya secara mudah dulu? Jadi para ulama kemudian memberikan definisi kepada kita, ya. Kita baca aja agak cepat karena nanti kita harus sampai pada konklusinya. Misalnya ayat yang diketahui maksudnya, karena dia tidak. Jadi muhkamat itu adalah ayat yang terhalang untuk kita ini memiliki pengertian yang salah. Ya, karena apa? Karena dia clear sudah. Maka ayat yang diketahui maksudnya baik karena kejelasan redaksinya, ya, atau melalui takwil penafsiran. Ayat yang tidak menerima kecuali satu penafsiran, ya. Ayat yang terhalang kita ini salah di dalam menafsiri, ya. Karena apa? Karena absolutely clear, leaving no room for misunderstanding. Ayat yang kandungannya tidak mungkin dibatalkan karena begitu clearnya. Ayat yang jelas maknanya. Oke, jelas maknanya dan tidak membutuhkan penjelasan dari luar dirinya. Ayat muhkamat kandungannya sangat jelas, hampir tidak lagi dibutuhkan penjelasan tambahan untuknya, atau tidak mengandung makna selain yang terlintas pertama kali dalam benak. Ada juga yang memahami ayat muhkamat, ayat yang mengandung perintah atau larangan. Kenapa? Karena tentu saja perintah atau larangan itu hanya bisa dikerjakan jika ayatnya jelas. Kalau tidak jelas, tidak mungkin kita bisa dikerjakan. Maka ayat yang berupa larangan dan berupa perintah mesti muhkamat. Mesti muhkamat. Makna ini sebenarnya adalah definisi-definisi yang kalau kita pikirkan tidak keluar dari makna asal bahasa hakama yang bermakna mana'a, ya, atau mencegah. Jadi ayat-ayat yang mencegah dari kesalahan kita menginterpretasi. Kenapa? Karena begitu clearnya,
redaksinya sangat clear, jelas, tidak mengandung ambiguity, tidak melahirkan doubtness dan segala macamnya. Namanya muhkamat, Misalnya kul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Clear, tidak ada maknanya. Oh, satu itu apa setengah tambah setengah, tidak mungkin orang satu-satu. Itu clear, semua orang dengan level intelektual yang berbeda-beda pun akan mudah untuk memahami makna dari ayat tersebut. Oke? Nah, kita akan lebih detailkan nanti, kita urut saja dulu. Hunna ummul kitab. Yang ayat-ayat muhkamat itu, kata Al-Quranul Karim, ummul kitab. Kita lihat dulu mana Mana itu adalah sesuatu yang dituju atau menjadi arah. Jadi, ummun itu dari akar kata yang maknanya adalah sesuatu yang dituju atau menjadi arah. Karena itu ibu disebut ummun, kenapa? Karena dialah yang dituju oleh anak-anak. Imam disebut imam karena dialah yang dituju oleh makmum untuk diikuti. Ya, jadi ummul kitab ini penting karena Al-Quran menggunakan kata Jadi seakan-akan kita ini dikasih tahu oleh Al-Quranul Karim, muhkamat itu seperti ibu. Yang nanti kalau ada ayat-ayat yang lain itu mestinya apa? Dirujukkan kepada muhkamat. Kalau nanti ada ayat-ayat yang samar maknanya, yang membikin perbedaan interpretasi, yang membikin kita bingung apa ya maksudnya ini, maka kembalilah kepada ibu. Namanya ummul kitab. Dia ummul kitab, dengan kata lain maksudnya adalah kepadanya merujuk segala ketetapan serta menjadi penjelas terhadap ayat-ayat lain yang bersifat mutasyabihat, yang samar, sehingga memerlukan keterangan dan penjelasan tambahan. Dia akan menghindarkan kita nanti kalau misalnya ini apa maknanya, larikan kepada ayat yang muhkamat. Seperti makmum yang bingung, ini gimana ya, ngikutin saja imamnya, maka tidak ada kebingungan dalamnya. Seorang anak yang bingung, larilah kepada ibu, dia mendapatkan kedamaian dalam pelukan ibu misalnya. Maka siapapun yang keluar dari ibu, misalnya anak yang lari dari ibunya, dia berada dalam kebingungan dan segala macamnya. Indah Al-Quran menggunakan kata ummul kitab. Jadi itu makna yang pertama dulu. Hunna ummul kitab. Ayat-ayatnya banyak kalau kita perhatikan, tapi Quran menggunakan ummun itu satu. Ya, padahal ayat-ayatnya banyak. Al-Biqai menulis secara menarik dalam tafsirnya Nadmud Duror, kata beliau, karena sesuatu yang muhkam merupakan sesuatu yang jelas, sehingga keterikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau pemahaman arti satu ayat dengan ayat yang lain demikian mudah, maka ayat-ayat muhkam yang banyak itu diperlakukan sebagai satu kesatuan oleh Allah SWT, kata Imam Al-Biqai. Jadi meskipun ayat muhkamat itu banyak, tapi karena dia clear seperti satu kesatuan, seperti seorang ibu saja. Karena itu Al-Quran menggunakan kata ya. Dan dengan demikian ayat-ayat mutasyabih dengan mudah pula dirujuk maknanya kepada ayat-ayat muhkam itu. Menurut saya ini jenius dari Imam Al-Biqai dalam tafsirnya Nadmud Duror satu tafsir yang sangat memukau, terutama dalam kaitannya dengan munasabah. Jadi Imam Al-Biqai meminta kita justru kalimat hunna ummul kitab itu menjadi clue kita di dalam bagaimana kita menginterpretasi ayat-ayat mutasyabihat. Karena mestinya kita harus merujukkan kepada ayat-ayat yang muhkam. Ini mudah bagi orang yang pengetahuannya mendalam serta tulus niatnya, kata Imam Al-Biqai. Kenapa? Karena nanti ada orang yang hatinya itu memiliki penyakit, tidak begitu caranya dia. Dia tidak mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Oke.
Hunna ummul kitab. Kalau kita lihat beberapa tafsir yang lain, misalnya Imam Mawardi merangkum pendapat para mufassir, kata dia ummul kitab maknanya adalah aslul kitab, ya, the essence of kitab. Dia merupakan the origin of kitab, makna paling awalnya, dia originnya, atau maklumul kitab, ya, hal yang sudah well known, ya. Jadi sama, sebenarnya maknanya sama, ya. Jadi dia yang sesuatu yang dirujuk, yang sudah diketahui. Arada al-ay allati fi al-faraid wal hudud. Ya, ini apa namanya? Ini sudah wa ukhara mutasabiyat. Biar agak cepat, kita masuk sekarang yang kedua. Jadi kita anggap nanti di akhir masih ada pendapat para ulama tentang apa saja yang muhkamat dan seterusnya. Karena kita masuk ke mutasyabihat. Jadi saya mudahkan lagi, intinya muhkamat adalah ayat yang maknanya clear, jelas. Karena dia clear dan jelas, dia harus kita posisikan sebagai ummul kita, sebagai rujukan terhadap ayat-ayat lain yang interpretasinya mungkin melahirkan ambiguitas. Itu prinsip yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua, wa ukharu mutasabihat. Yang sisanya yang mutasyabih. Mutasyabih berasal dari kata syibhu, asyabah, syabih, maknanya serupa tapi tidak sama. Makna ini kemudian mengembang menjadi samar. Kenapa? Karena keserupaan dua hal atau lebih dapat menimbulkan kesamaran dalam membedakannya. Seperti kalau kita punya twin sister atau twin brother. Itu kan susah, yang mana ini Fatimah ini? Atau ini Khadijah? Susah. Kenapa? Karena memiliki kesamaran. Oke. Jadi satu sisi ayat Quran itu, mutasyabih itu maknanya, kalau secara makna bahasa, karena ayat-ayat ini serupa, maka mestinya nanti kalau kita menafsiri Al-Quran, cari ayat yang serupa dengan dia. Karena itu akan menguatkan penafsiran kita. Ya, satu sisi. Kalau secara bahasa, tapi yang di sini mutasyabih ini maksudnya nanti yang melahirkan kesamaran makna. Ini apa maksudnya maknanya? Jadi mutasyabih sebagai susunan good. Ya, seperti yang tadi kitaban mutasyabiha. Tapi secara makna yang sebagaimana di Ali Imran ayat 7, maksudnya dia yang melahirkan makna yang samar. Contoh beberapa definisi para ulama, ya, saya artikan beberapa. Satu, ayat yang hanya Allah saja yang tahu kapan terjadi, ya, seperti tibanya hari kiamat, siapa yang bisa? Atau nanti hadirnya dabah, ya, hewan melata di zaman akhir nanti, apa itu? Apakah itu dinosaurus? Kita nggak tahu. Dan seterusnya. Itu semua masuk mutasyabih. Ayat yang tidak difahami kecuali mengaitkan dengan penjelasannya. Masuk mutasyabih. Ayat yang banyak mengandung kemungkinan makna. Ya, misalnya salasata quru, misalnya 3 kali sucian atau 3 kali haid. Ayat yang mansukh, yang tidak diamalkan karena batal hukumnya. Apa yang diperintahkan untuk diimani, lalu menyerahkan maknanya kepada Allah. Kisah-kisah dalam Al-Quran, huruf-huruf muqatta'at, ini oleh para ulama disebut sebagai mutasyabihat. Jadi sementara para ulama berpendapat bahwa kesamaran itu bisa muncul karena apa? Mari kita lihat dulu yang pertama. Kenapa sih kok bisa jadi mutasyabih? Satu, karena ayat itu tidak populer. Ya, ada kata yang tidak populer di kalangan pendengarnya. Misalnya ada kisah tentang Umar bin Khattab ketika membaca ayat wa fakihata wa abba. Kata Umar, saya tahu fakihah, buah-buahan, tapi saya tidak tahu abba. Ya, Umar kemudian menyatakan, siapa yang tahu abba? Ada orang Badui, karena kata abba itu hanya dipakai di daerah pedesaan, di suku-suku Badui sana. Sementara di kota Makkah nggak ada orang yang menggunakan kata abba, gitu. Sama lah, ada kata yang dipakai di kota, tapi tidak dipakai di desa. Ya, misalnya kalau kita ke Jakarta, ada banyak istilah bahasa Indonesia yang orang Malang mungkin nggak tahu, atau orang yang agak di kampung di Indonesia nggak tahu. Lebay, ini apa? Bahasa-bahasa gaul anak-anak Jakarta misalnya, anak-anak kota.
Nggak tahu. Itu satu. Quran juga begitu. Misalnya kata Abba. Maka orang Badui itu berkata kepada Umar, Umar, saya tahu Abba. Kalau tadi malam itu turun hujan, kemudian esok hari kita melihat ada rumput di celah-celah batu, itulah Abba, kata dia. Maka Abba termasuk mutasyabihat. Jadi apa yang menyebabkan menjadi mutasyabih? Karena tadi itu, karena ada bahasa yang dipakai oleh daerah tertentu, tapi tidak bisa difahami tertentu. Dan ini para ulama kemudian nanti melahirkan banyak hal, seperti kata macam-macamnya, seperti Musa, Taurah, Zanjabil, katakanlah, terus Kafuro, dan seterusnya. Antara ulama yang menyatakan bahwa bahasa asing yang kemudian diadopsi oleh orang Arab dan kemudian menjadi bahasa Arab dan kemudian dipakai oleh Al-Quranul Karim, itu juga sebagian menganggap sebagai mutasyabihat. Kata yang digunakan mempunyai arti yang bermacam-macam. Ya, seperti yang kita tahu dengan kalimat kuru, ya, bisa bermakna suci, bisa bermakna haid, ya. Makna yang kandungannya tidak jelas, seperti yadullah, nah, wajhullah, tangan Allah, wajah Allah. Nah, ini yang saya maksud nanti yang sering melahirkan perbedaan, ya. Yadullah fauqa aydihim misalnya. Saya kasih contoh misalnya begini, ya. Hal yang umum lah, ini juga di Indonesia ramai, saya kira di Malaysia juga sama, tentang ini dulu tidak pernah menjadi hal yang besar di Nusantara menurut saya, karena memang kebanyakan orang Islam Nusantara ini berakidah Asy'ariyah, ya, yang meyakini bahwa Allah itu tidak bertempat, ya. Sehingga kalimat Allah berada di atas arsy itu dulu oleh kakek-kakek kita, mbah-mbah kita, itu tidak pernah menjadi persoalan. Mereka tidak memahaminya sebagaimana ulama-ulama sekarang. Ya. Kenapa? Karena baik di Indonesia atau di Malaysia, mereka adalah penganut Asy'ari dalam madhab pemikiran teologi. Nah, yang jadi menarik adalah begitu teman-teman alumni Madinah, misalnya alumni Jordan, yang madhabnya secara akidah tidak mengikuti Asy'ari, dan kemudian pulang ke Malaysia, pulang ke Indonesia, mengajarkan hal yang berbeda dengan mainstream, yang menyatakan bahwa Tuhan itu atau Allah berada di atas arsy. Ayatnya jelas, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Maksud saya begini, siapa yang menentukan ayat itu adalah ayat muhkamat dan mutasyabih? Tidak ada. Allah tidak menentukan di dalam Al-Quran mana ayat yang muhkamat, mana ayat yang mutasyabihat. Problem nomor satu. Memang ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Tetapi mana yang muhkamat, mana yang mutasyabih, tidak diperinci oleh Al-Quranul Karim. Allah hanya memberikan karakteristiknya saja. Muhkamat karakteristiknya begini. Ya, nanti Anda cara menggunakan muhkamat begini. Mutasyabihat karakternya begini. Cara Anda menggunakan mutasyabihat mestinya begini. Nah, pertanyaan saya yang pertama, nanti biar kita ini tidak berkelahi hanya karena urusan dan persis seperti dugaan Al-Quran nanti. Tidak ada yang dimaksud kecuali untuk melahirkan fitnah. Ya, nah sekarang kita pikirkan misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan Allah Ar-Rahman berada di atas arsy secara literal, ya. Oke, satu kelompok umat Islam menyatakan ayat ini kristal clear. Satu kelompok umat Islam menyatakan ayat ini ambiguous. Ayat ini tidak clear karena melahirkan banyak pemahaman. Misalnya, loh berarti kalau Allah di atas arsy, sebelum ada arsy Allah ada di mana? One ambiguity, one confusion misalnya. Pertanyaan yang kedua,
Kalau Allah berada di atas arsy, berarti Allah butuh tempat. Karena sekarang Allah berhajat kepada arsy sebagai tempat. 2. Yang ketiga, misalnya ada sekian banyak. Nah, tidak bisa dielakkan di dalam dunia Islam, memang cara melihat ayat ini melahirkan dua kelompok. Satu yang memaksakan diri bahwa ayat ini dianggap clear. Yang kedua, kelompok yang juga memaksakan diri melihat ayat ini sebagai ayat yang ambigu, yang confusion. Nah, sebenarnya kalau sama-sama memiliki kedewasaan dan alim, tahu bagaimana tafsir, bagaimana takwil, tidak akan berkelahi. Tapi yang di bawah itu yang jadi masalah. Karena klaim-klaim yang menyatakan kamu kalau tidak meyakini Allah di atas, akidahmu rusak. Nah ini kan bahaya kemudian sesama umat Islam. Bayangkan kalau kita menghakimi seseorang, akidahnya rusak. Kalau akidahnya rusak, kemana dia nanti ujungnya? Beranikah kita bertanggung jawab di hadapan Allah SWT ketika kita dihadapkan Allah? Hei kamu yang menyatakan orang ini sebagai akidahnya rusak. Dan seterusnya. Tidak sesederhana itu. Karena itu kemudian hilang ukhuwah dan segala macamnya. Itu yang mengiris hati buat kita. Dan kita disibukkan itu, kita lupa hakikat dan tujuan awal dari kita mempelajari Al-Quranul Karim. Kenapa justru semakin kita memahami Al-Quran, semakin melahirkan chaos, melahirkan fitnah, melahirkan disintegrasi, melahirkan dan seterusnya, disunity among the ummah. Masya Allah. Ini yang harus kita pikirkan. Ya, makanya nanti bagaimana mestinya berhadapan dengan ayat-ayat yang kayak begini. Sebenarnya ayat yang kayak begini itu sudah selesai di kalangan para ulama. Saya ambil contoh ya. Kalau kita buka buku-buku akidah dahulu, para ulama sudah sepakat ya bahwa untuk ayat seperti kayak begini ini memang terdapat dua model. Ya, satu yang memahami udah di atas aras sudah. Bagaimananya, kayak apanya, tidak usah difikirkan. Bila takyif, tidak ada pertanyaan how, why, no question at all. Just believe it. Ya, satu. Yang kedua adalah ditakwil. Berusaha dikaitkan kepada ayat yang tadi disebut sebagai umul kitab. Apa yang umul kitab? Misalnya ayat di surah Qul Huwallahu Ahad misalnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan dia. Tidak ada yang sebanding dengan dia. Oh, berarti tidak bisa kita maknai begitu. Misalnya, saya tidak berpanjang ke sana dulu ya, karena kita belum selesai. Tapi maksud saya adalah, kalau orang berhenti di situ, oke, ada dua pendapat, dan memang tidak akan ada yang mengetahui, kecuali Allah hakikatnya. Selesai orang. Dan tidak memperpanjang itu. Ya, biarlah itu menjadi urusan nanti kelak ketika kita bertemu dengan Allah SWT. Karena kenyataannya memang ada dua pendapat itu di kalangan para ulama. Apa yang menjadi case hari ini adalah masing-masing merasa paling benar dan masing-masing kemudian merasa bahwa yang tidak sama dengan saya, you salah. Dan you go to hell. Ini yang jadi menarik. Apa yang terjadi pada kita ini? Kenapa justru semakin kita belajar Al-Quran, semakin mudah kita mencaci saudara kita sendiri? Ya, dan segala macamnya. Bahkan seperti yang Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Bukan itu, nanti karena itu Al-Quran mencela apa sih? Sebenarnya problemnya itu bukan problem intelektual. Karena itu nanti perhatikan Al-Quran. Nanti ayat ke-7 ini mengasih tahu. Kenapa sih orang bisa punya watak begitu itu? Problemmu bukan problem kamu tidak pinter. Problem intelektual, problem interpretasi. No. Problemnya karena hatimu ada zayghun. Hatimu yang belok, hatimu yang melenceng, kata Al-Quran. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, kata Al-Quranul Karim. Masya Allah ya, Masya Allah. Dan itu tidak disebut sebagai ulul albab. Tidak disebut sebagai ulul albab. Oke, kita lanjutkan dulu. Karena itu sebenarnya di akhir setelah kita memahami muhkamat sama mutasyabihat. Makna yang kandungannya tidak jelas. Seperti ayat-ayat yang berbicara tentang persoalan metafisika, ya kita nggak tahu semuanya itu, ya atau sifat Allah, nama Allah, meskipun kita belajar Asmaul Husna, hakikat nyatanya apa kayak begitu, wallahu a'lam.
itu sebenarnya beyond our capacity, beyond our knowledge, beyond our intelligence. Kenapa? Metafisik, dia beyond the physical world, beyond the physical realm, karena kita nggak tahu. Maka paling banter, mestinya kita menyadari apa? Dia adalah urusan mutasyabihat. Untuk apa? Agar kita ini tidak sombong dan pengetahuan. Perhatikan ya, ilmu itu adalah akan membuat orang punya otoritas. Dan kalau orang punya otoritas, gandengannya adalah dia merasa punya power. Kalau punya power, dia akan mudah sekali untuk sombong dan untuk abuse of power. Karena itu harus kita hati-hati. Karena itu di dalam Al-Quran, kita diantarkan untuk begitu. Nggak apa-apa kok kita nggak paham. Nggak apa-apa kok ada pengetahuan yang memang belum final di dalam kita menafsiri Al-Quran. It's okay. Berhadapan dengan kalam Allah, jangan sok kita tahu semuanya. Maksudnya, kalam Allah. Kita harus tahu our limitation. Ya, kita ini berhadapan dengan kalam Allah. Coba renungkan. Ayat Allah yang kauniyah saja. Berapa sih pengetahuan kita tentang langit? Sangat minim. Bahkan pengetahuan kita tentang bumi saja belum selesai. Begitu pula dengan Mars, dengan Pluto, dengan segala macamnya. Itu baru ciptaan Allah. Pengetahuan kita tentang hewan yang ada di laut saja nggak selesai, masih sampai detik hari ini. Bahkan pengetahuan kita dengan diri kita sendiri saja belum selesai. Psikologis bingung tentang who am I sampai detik hari ini masih. Kok bisa-bisanya kemudian kita merasa tahu semuanya maksud dari kalam Allah, ayat Allah. Coba direnungkan itu. How stupid we are, how dumb we are kalau kita pikirkan itu. Kita terlalu sombong, maksud saya itu. Sehingga kemudian dengan ilmu yang sangat sedikit itu, kita mudah mencaci maki orang, menyalahkan saudara kita sesama muslim yang juga mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang menurut saya. Dan celakanya, ini yang lagi booming hari ini. Ini yang lagi booming. Dan itu kita tidak kepingin punya mentalitas itu setelah kita mengkaji Al-Quranul Karim. Saya sedih, karena ini bukan hanya persoalan, saya yakin ini bukan hanya persoalan di Indonesia. Karena saya mengkaji di banyak tempat, di beberapa masjid di Indonesia, ada yang Muhammadiyah, ada yang Nahdlatul Ulama, ada yang Salafi, ada waduh, tukarannya itu, perkelahiannya Masya Allah. Ya. Ini yang mengiris hati kita. Jadi kita ingin menjadi ahlul Quran, ya, yang nanti dibimbing oleh Al-Quran. Kita lanjutkan dulu. Ayat-ayat sekali lagi. Assalamualaikum. Dokter, kita ada masa dalam setengah jam ya, dokter? Oke. Ini gimana? Oke, saya akan cepatkan. Oke, sekali lagi. Tak apa, dokter. Bukan untuk cepatkan. Oke, Nisa. Sekali lagi, di sini pun terdapat perbedaan ya. Jadi ayat mutasyabih itu dibagi menjadi 3 kelompok. Satu, ayat yang kandungannya mustahil diketahui, seperti kapan hari kiamat. Yang kedua, ayat yang akan diketahui melalui penelitian dengan seksama. Ya, seperti macam-macam lah ya. Firaun, jasadnya Firaun, dan seterusnya. Setelah kita melakukan penelitian, ayat yang hanya diketahui oleh para ulama yang sangat mantap pengetahuan dan seterusnya. Ya. Oke, Ibnu Ashur bahkan merinci ada 10 tingkatan ayat-ayat mutasyabih. Ini panjang, saya singkatkan saja ya. Nanti lebih detail. Sebenarnya ini namanya ulumul Quran kalau kita mau serius banget. Nah, nanti mungkin ada, kalau mau lebih detail tentang mutasyabihat, mungkin akan dijelaskan di kesempatan yang lain. Saya hanya agak ngikutin saja agak cepatnya. Dari Tafsir Ibnu Ashur misalnya menyebut maratibut tasyabuh, kesamarannya itu mutasyabihatnya ada banyak tingkatan. Satu, ayat-ayat yang memang dimaksudkan kita hanya memberikan komitmen kita kepada Al-Quran Karim. Terima sajalah, seperti keadaan yaumul qiyamah, ya, keadaannya Allah SWT, dan seterusnya, kalamullah, dan seterusnya, wajahnya Allah, udahlah, take it saja, committed saja terhadap ayat itu. Atau yang memang kita ini, ayat-ayat yang diminta kita ini juga sama prinsipnya, ya, menerimanya, seperti ayat Ar-Rahmanu ala arsyis istawa, summa istawa ilas sama,
Terus ayat yang berkenaan dengan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga sebenarnya memiliki makna yang sangat agung. Dan kita ini hanya berusaha approaching terhadap makna yang asli, ya, yang benar-benar. Yang keempat misalnya ada ayat-ayat yang pada saat itu belum diketahui. Nanti seirama dengan perkembangan zaman, ayat itu akan menjadi lebih mudah lagi dipahami karena sesuai dengan perkembangan pengetahuan manusia. Seperti samsu tajri li mustaqarrin laha wa arsalna riyaha lawaqih ila akhirih. Ya. Kelima, ayat-ayat Allah yang bersifatnya metaforik, majas, ya allegorical, mustakmala fil lughatil Arab yang biasa dipakai oleh dalam bahasa Arab itu juga melahirkan menjadi ayat-ayat mutasyabihat. Misalnya wassama banainaha biaidin, dan langit yang kami building yang biaidin dengan kedua tangan. Maksudnya apa ini? Karena majas, karena dia metafor saja sebenarnya. Wa yabqa wajhu rabbik, ya, yang kekal wajah Rabb, ini juga majas, kinayah saja, kiasan saja. Yang keenam, al-fat min lughatil Arab lam tu'raf ladal ladzi nazal Qur'an bainahum. Ya seperti tadi ya, kata-kata dalam bahasa Arab yang waktu turun belum dikenal, ya, seperti abba, awah, ya, dan seterusnya. Ghislin, itu dulu enggak tahu. Ya. Yang ketujuh, mustalahat syar'iyyah lam yakun Arab. Dulu ada istilah-istilah syariah yang orang Arab dulu juga tidak tahu maksudnya apa, seperti riba. Ya. Karena itu mereka bertanya, sama saja kata dia, baik sama riba sama. Allah menyatakan beda antara jual beli dan riba. Ya. Terus uslub-uslub redaksi kalimat di dalam bahasa Arab yang bagi orang kebanyakan dia nggak tahu, ya. Ini mutasyabih bagi orang kebanyakan, seperti laisa kamitsli syai'un yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Apa maksudnya itu? Ya, itu yang kesembilan, ayat ja'at ala adatil Arab, ya, yang tahu nanti misalnya tentang faman hajjal baita wi'tamara, orang yang akan tawaf di sa'i, ya, sa'i di antara Safa dan Marwah, yang kata dia, oh tidak apa-apa berarti kalau tidak melakukan sa'i dan seterusnya, dianggap bukan itu maksudnya, ya. Jadi ini juga berkenaan dengan tradisi orang Arab, ya. Oke, itu juga mutasyabih. Yang terakhir, afhamun dhaifah, pemahaman yang lemah, ya, atau misalnya juga termasuk pemahaman kaum batiniyah, ya, dan seterusnya. Itu juga masuk kelompok ayat-ayat mutasyabihah. Simpulnya apa dari perbedaan ini, meskipun kita belum ngasih contoh, ya, nanti kita kasih contoh yang tadi lah, anggaplah contohnya satu tadi yang Allah ada di atas tadi, ya, nanti kita lebih jauh lagi. Jadi yang pertama, hikmahnya adalah kita ini harus berhati-hati ketika menafsirkan ayat Al-Quranul Karim. Karena tadi itu, karena ada muhkamat, ada mutasyabihat. Kita dituntut untuk hati-hati dalam menafsirkan Al-Quran. Perlakukan Al-Quran itu tidak seperti kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain. Satu. Yang kedua, kita harus menyadari ada keterbatasan ilmu buat kita. Ya. Dan itu bagus melahirkan tawadhu, terutama saat kita berhadapan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah itu ujian buat kita terhadap informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian iman terhadap diri kita. Ya. Yang keempat, fungsinya adalah dorongan agar kita lebih giat melakukan pembahasan dan penelitian. Jadi karakter itu sebenarnya yang harus masuk saat kita mempelajari Al-Quranul Karim. Satu, hati-hati. Dua, menyadari keterbatasan ilmu. Karena itu para ulama zaman dahulu, meskipun dia jago-jago dalam tafsir, selalu ujungnya menyatakan wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan ujian, kalau ada otak kita yang tidak paham, ini kenapa begini, yang tidak cocok ini dengan saya ini dan segala macam. Tapi Allah kok menyatakan demikian, itu ujian atas iman. Ya. Jadi
Sekali lagi, ada banyak orang yang berinteraksi dengan Al-Quran misalnya hanya punya attitude ini saja. Pokoknya lebih giat lagi membahas. Kalau tidak paham, berusaha lagi. It's good. Tapi tidak cukup hanya dengan ini. Minimal kita harus memiliki karakter sebagai pengkaji Al-Quranul Karim, sebagai student of the Quran. Kita ini harus memiliki 1, 2, 3, 4 karakter yang harus kita building dalam diri kita berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Hati-hati dalam menafsirkan, sadari keterbatasan ilmu, sehingga kalau ada orang lain menafsiri yang lain, kita tidak cepat mudah menyalahkan. Kenapa? Kita berhati-hati menafsirkan. Boleh jadi tafsiran saya ada salahnya. Boleh jadi tafsiran orang lain ada benarnya. Dan seterusnya. Yang kedua, sadari keterbatasan ilmu. Tidak mudah kita final conclusion bahwa begini dan seterusnya. Yang ketiga adalah ini ujian iman buat kita. Baru dorongan. Ya. Kalau itu yang kita building, insya Allah akan kita menjadi lebih baik lagi. Oke. Ini saya daftarkan, jadi pendapatnya siapa, apa namanya yang muhkamat, ayat muhkamat itu isinya apa, mutasyabat apa. Ini sebenarnya butuh lebih banyak lagi, tapi tidak cukup waktunya. Udahlah, yang misalnya yang nasih berarti muhkamat, yang mutasyabih, yang mansuh. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya, dan seterusnya. Doktor? Ya. Maaf, mungkin kita boleh extend sampai 9.30, doktor. Oke. So, doktor tak perlu rushing. Oke. Oke, sampai yang di sini Quran kemudian kita lihat. Jadi ada ayat yang menarik, ada hadis Rasulullah SAW bersabda ya, Al-Quran ala salatati ajza. Quran itu kata Rasulullah melalui Mu'ad bin Jabal ada 3 bagian. Halal fattabi'hu. Yang pertama adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan kehalalan, ikutin saja. Wa haramin fajtanibhu. Ayat-ayat yang berkenaan dengan pelarangan, jauhi saja. Wa mutasyabin. Dan ayat-ayat yang mutasyabih, yushkilu alaik, yang bikin iskal, bikin muskil, bikin bingung kita. Apa ini maksudnya ya? Fakilhu ila alimihi. Ya, serahkan saja, wakilkan kepada orang yang alim. Ya, tanya sama yang lebih paham dan seterusnya ya. Oke. Jadi simpulnya adalah kita ambil kesimpulannya sudah. Muhkam artinya jelas maknanya. Mutasyabih samar maknanya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi prinsipnya adalah 1. Kalau kita mau melakukan. Jadi kalau ketemu ayat yang samar ya, yang maknanya mungkin akan melahirkan perbedaan, kebingungan dan segala macam, cara yang harus kita lakukan adalah 1, kembalikan kepada ummul kitab. Seperti rumus tadi. Ummul kitab. Ya. Pertama lagi ya yang harus ayatnya tadi, cari ini agar kita tidak keliru, lihat konteks, ini penting. Yang pertama. Yang kedua, cari ayat yang serupa dan terus kaitkan dalam memahami maknanya. Oke. Ayat-ayat yang serupa tersebut untuk memahami makna. Oke. Terus kembalikan kepada umul kitab. Oke, kira-kira inilah yang harus kita lakukan. Kita ambil contoh misalnya ya. Ini contoh yang paling mudah lah. Misalnya kalau lihat ayat yang muhkamat, ini untuk ayat yang muhkamat. Ayat yang muhkamat. Oke. Ayat yang muhkamat cari, yang pertama lihat konteksnya. Misalnya kita bicara tentang apa sajalah. Misalnya tentang qital, tentang jihad. Misalnya tentang kalau kamu bertemu di mana, kalau kamu bertemu pukullah atau bunuhlah orang kafir itu. Faqtuluhum haitsu taqiftumu misalnya. Faqtuluhum misalnya tentang bunuhlah mereka. Nah, ini kisah di perang Badar. Bayangin kalau kita tidak tahu konteks, bahaya sekali kita menafsirkan.
konteks menjadi penting. Kapan ayat itu turun, suasana kayak apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Satu. Yang kedua, untuk ayat muhkamat, setelah kita tahu konteks, cari ayat yang serupa. Ya, karena sekali lagi kitab Al-Quran tadi adalah kitaban mutasyabihan. Cari yang serupa. Cari ayat-ayat tentang qital, tentang ayat-ayat tentang qital, tentang perang. Dan dari situ kemudian gunakan itu untuk memahami dan atau menafsiri ayat tersebut. Ayat tersebut. Oh, berarti begini nih misalnya ya. Setelah kita ketemu tentang ayat-ayat qital kayak apa dan segala macamnya, maka ayat yang menyatakan faqtuluhum, ya, bunuhlah mereka, haitsu taqiftumuhum. Kalau kamu bertemu dengan mereka, bunuhlah mereka, misalnya, itu kita fahami setelah kita lihat konteksnya. Ayat-ayat yang qital kita pelajari, kita lihat bagaimana sih maksudnya Al-Quranul Karim berbicara tentang qital, dan dengan pencahayaan itu kita fahami ayat yang tadi. Nah, itu yang akan menyelamatkan kita insya Allah ya, dalam menafsirkan untuk ayat-ayat yang muhkamat. Yang mutasyabihat, caranya adalah tadi, sebagaimana petunjuk Al-Quran, seperti mana pendapatnya Imam Bukhari, kaitkan kembali kepada apa? Ummul kita. Kita ambil contoh misalnya, tadi ya, misalnya Ar-Rahman ala, misalnya ya, al-arsh alal arsh istawa, misalnya istawa. Oke. Ayat ini yang paling banyak hari ini menjadi diskusi, misalnya, oke. Kalau yang menganggap ayat ini ya, satu, kalau yang menganggap ayat ini muhkamat, udah selesai. Udah terima saja maknanya ayat ini di atas arsy. Ar-Rahman berada di atas arsy. Maknanya apa, kayak apa, dan segala macam serahkan sama Allah SWT. Selesai. Nah, yang kedua, jika ayat ini dianggap mutasyabih, caranya adalah kembalikan kepada yang muhkamat. Apa yang muhkamat? Cari ayat-ayat yang muhkamat tentang Allah. Misalnya, Allah itu laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'. Misalnya, ada lagi walam yakul lahu kufuwan ahad. Misalnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Misalnya ayat lagi, fa aynama tuwallu. Misalnya, misalnya ya, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah, misalnya wajhullah, dan seterusnya. Misalnya ayat menyatakan Nabi Musa yang bercakap-cakap dengan Allah di atas bukit Tursina, ya, inni anallah, misalnya. Di mana ini? Di bukit Tursina. Nah, bil wadil, misalnya wadil muqaddasi tua, misalnya. Oke, ini saya kasih contoh misalnya ya. Oke, kita menganggap ayat ini mutasyabih. Ar-Rahman di atas arsy istiwa. Ini apa maksudnya ya? Misalnya, kalau kita menganggap mutasyabih, cara yang selamat adalah kembalikan kepada yang muhkamat. Dari yang muhkamat ini harus kita lahirkan yang tadi, yang tasyabuh tadi, ayat-ayat yang serupa maknanya, tapi yang muhkamat, kumpulin jadi satu. Terus lahirkan pemahamannya apa nanti. Misalnya, laisa kamisli syai'un. Allah tidak sama dengan apapun saja, tidak sama dengan makhluk. Makhluk butuh tempat, berarti Allah tidak butuh tempat. Oke. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak serupa dengan makhluk. Makhluk berhajat dengan tempat, misalnya. Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadapkan wajahmu, kemanapun kamu berpaling, disitulah kamu mendapatkan wajahnya Allah. Loh, berarti Allah menunjukkan dirinya tidak berada di satu tempat tertentu, misalnya ya. Inni anallah. Ini Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah, bahkan muhadasah ya,
Karena itu disebut dengan kalimullah, bercakap-cakap dengan Allah di bukit Tursina, bukan di langit ketujuh. Nah, misalnya ulama yang memilih cara begini kemudian menafsirkan ayat istawa tidak dengan makna asalnya, tapi di makna menguasai misalnya. Nah, kita tidak harus berkelahi dengan itu, tidak apa-apa begitu itu. Karena itu memang salah satu metode kita di dalam melakukan penafsiran, yaitu mengembalikan kepada ummul kitab. Ummul kitab itu maksudnya hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Oke. Sekarang setelah kita dikasih tahu oleh Al-Qur'anul Karim dua model karakter ayat-ayat Allah, satu muhkamat, satu mutasyabihat, terus dikasih juga triknya yang harus kita pakai. Yang pertama adalah wa ukharu mutasyabihat, maksudnya satu muhkamat clear, tapi yang lain itu yang mirip dengan yang muhkamat juga ada miripnya. Karena itu pakailah juga di dalam membentuk makna. Yang pertama. Yang kedua adalah makna penggunaan yang kedua adalah kalau ketemu ayat-ayat mutasyabihat, rujukkan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Nah, mestinya itu. Tetapi kenyataannya ternyata manusia itu tidak melakukan itu. Terbagi menjadi dua kata Al-Quran. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ, adapun orang-orang yang di dalam hatinya, benar ya Al-Quran menyatakan. Ini kan kalau kita renungkan, problemnya problem akal. Tapi Quran menyatakan problem hati. Ini perhatikan. Ini kan masalah penafsiran. Penafsiran itu menggunakan akal. Apa ya maksudnya ini ya? Tapi Quran menyatakan no. Ini bukan فَأَمَّا الَّذِينَ فِي uqulihim. Bukan begitu. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي qulubihim. Dalam hatinya ada zaighun. Apa zaighun itu? Satu, mailun anil haq. Condong kepada kebenaran. Ya, maksudnya mail, disebut maknanya itu adalah mail, ya, atau kecondongan. Ya, qulubihim zaighun, kecondongan maksudnya. Yang kedua, syakkun, keraguan. Ya, orang yang hatinya memiliki kecondongan. Kecondongan apa? Kecondongan terhadap dirinya sendiri, ya. Ini secara makna saja ya. Jadi yang pertama adalah keraguan di dalamnya. Allah di sini menyatakan kenapa sih kok tidak menggunakan ukul? Karena memang nanti mestinya yang dinilai itu, mestinya Al-Quran itu urusannya masuk ke hati. Jadi otak ini hanyalah menjadi wasilah, jadi tool saja pengetahuan itu untuk nanti masuk ke dalam hati kita. Nanti itu dijelaskan dengan baik dengan kata rosikh, kan rosikh. Jadi zaigh adalah al-mail wan inhiraf anil maksud. Dia condong ya dan kemudian berpaling dari apa yang dimaksudkan. Karena dia punya intention sendiri, punya caranya sendiri, punya kecenderungan sendiri. Ya, itu namanya zaigh. Ada juga menyatakan zaigh akhassu minal mail. Dia lebih spesifik lagi dari inclination. Kenapa? Mailun anis shawab wal maksud. Ya. Oke. Kenapa disebut dengan ittiba? Ya. Misalnya Al-Quran menyatakan orang yang hatinya ada zaigh, ya, ada zaigh, ada inclination, tidak lurus hatinya itu, ada beloknya bahasanya. Ibaratnya kebenaran itu digambarkan secara lurus, orang ini ada miringnya. Dia ada inclination-nya. Ya, fayattabi'una ma tasyabaha, dan dia kemudian fayattabi'una menggunakan kalimat ittiba untuk nunjukin dia kemudian sungguh-sungguh mengikutinya. Ya, karena ittiba itu menunjukkan bahwa tidak sekedar mengikuti, karena dia sudah incline ya kepada apa yang dia maui, maka dia maunya ke sana. Fayattabi'una ma tasyabaha. Dia mengikuti ayat yang tadi, yang tasyabuh. Padahal sudah ada ayat yang clear, yang crystal clear. Tapi enggak, dia ngikutin yang tasyabuh. Nanti kita lihat konteksnya ya. Oke. Cirisannya ini sebenarnya berkenaan, kalau kita lihat konteksnya, berkenaan dengan orang Nasrani dan Yahudi yang ada di Madinah. Mereka para rabai, ketika mendengar ayat Al-Quran, ada ayat yang clear, ada ayat yang tidak clear, memang. Dan dia tahu, mestinya semua harus dibawa ke ayat yang clear. Tetapi karena dia punya inclination dalam hatinya,
punya kecenderungan, misalnya, contoh, masih ingat konteks ayat ini berkenaan dengan wafdu Bani Najron, ya, utusan Bani Najron. Inclination hatinya apa? Maunya agar orang Islam itu keluar dari Islam, pindah ke agama Nasrani. Maunya Muhammad dan segala macamnya ngikutin ajaran Nasrani. Maka meskipun ada sekian banyak ayat Al-Quran yang muhkam, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, itu kristal clear. Tapi dia tidak mengikutin itu, kata Al-Quran Al-Karim. Dia ngikutin apa? Dia ngikutin yang Isa itu adalah kalamullah wa ruhuhu. Isa itu adalah kalamnya Allah. Isa itu adalah ruhnya Allah. Isa itu dan segala macam. Dan dia makna yang samar itu yang dia mau kejar terus. Agar bikin apa? Kita ini kalau ditanyain terus-menerus sesuatu yang samar dan seterusnya, akhirnya orang ragu juga, iya ya, jangan-jangan karena memang nggak clear. Itu tujuan mereka. Karena dia punya agenda sendiri, yaitu agenda dirinya sendiri. Nah itu yang nanti kita pertanyakan ketika kita maksain orang lain agar sesuai pendapatnya dengan kita. Karena kita merasa itulah pendapat yang paling benar. Namanya zaighun. Namanya zaighun. Kita punya inclination di situ. Ya. Quran menyatakan fa'ammal ladina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha min. Ya. Jadi annahul ajal Yahud, ya, orang Yahud, ya, yang anta'rifahu minal khuruf al-muqatta min hisabil jumal, terus kayak begitu. Ya, nanti Yahudi bertanya tentang huruf muqatta'a dan seterusnya terlalu panjang ya. Kita anggap saja. Jadi dan apa niatannya? Mari kita lihat sekarang. Fa'ammal ladina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Yang pertama, lihat Al-Qur'an menyatakan ibtigha'al fitnah. Yang kedua, ibtigha'a ta'wilih. Ini penting sekali untuk kita pikirkan dan ini yang harus kita lihat, cek di dalam hati kita. Nanti saya termasuk kelompok ini atau enggak. Kenapa? Karena yang pertama fitnah yang dia kejar, ya. Fitnah yang dia kejar. Jadi fitnah di dalam masyarakat tentu saja. Kata ibtigha, ya, ibtigha ini menarik sebagaimana yang pernah kita kaji dulu. Bukan sekali dua kali orang ini. Dia memang menjadi kebiasaannya untuk berusaha. Ya, dia memang berusaha untuk melahirkan fitnah. Itu yang disebut dengan inclination-nya dia. Yang menarik, kata ibtigha itu sebenarnya setelah ibtigha, ya, setelah ibtigha itu digandengkan dengan susunan idhofah. Dengan susunan idhofah. Oke. Maksudnya misalnya saya kasih contoh ibtigha'a mardatillah misalnya. Ibtigha, oke, susunan idhofahnya mardati digandeng sama Allah. Nah, ini namanya idhofah karena ada dua kata yang digandeng menjadi satu. Oke. Sekarang kalimatnya menarik. Ibtigha terus ditambah dengan al-fitnah. Tapi dihilangkan kalimat kata selanjutnya oleh Al-Qur'anul Karim. Ya, berbeda dengan berikutnya, ibtigha'a ta'wili. Perhatikan kalimat berikutnya. Ibtigha plus ta'wil, ta'wil plus hi. Hi-nya ke Al-Qur'an. Ya, ke ayat tadi, ke ayat-ayat mutasyabihat tadi, ya, matasyabaha tadi. Jadi maksudnya ini lengkap, yang dibawa lengkap idhofah, yang di sini enggak. Susunannya, fitnahnya apa? Dan dikasih tahu oleh Al-Qur'anul Karim. Karena dia dibikin terbuka, maka makna di sini itu trialnya itu, ya, fitnahnya itu bisa kemana-mana. Dia meng-create fitnah di masyarakat. Bahkan dia fitnah terhadap dirinya sendiri karena dia tidak menyadari bahwa dia sudah meletakkan dirinya pada fitnah. Fitnah dalam pengetahuan, fitnah dan segala macamnya. Dia tidak sadar dengan diam fitnah pada dirinya sendiri. Ini yang menarik. Jadi, kenapa Al-Quran membuang? Karena dia tanpa sadar dan dia ibtigha. Dia berusaha memang
untuk tujuannya menarik ya. Jadi ada orang nanti mempelajari Al-Quran, tujuannya dua itu. Ya. Jadi kaitannya dia student of Quran, ya, student of Quran, tapi yang menarik yang dia cari adalah satu, al-fitnah. Yang kedua adalah at-ta'wil. Dan ini yang salah. Ini yang kedua nanti disebut Al-Quran, student Quran ini yang baik disebut oleh Al-Quran sebagai rasikhuna fil ilm. Rasikhuna fil ilm. Rasikhuna fi al-ilm. Ya. Jadi nanti kita lihat dari dulu ini. Jadi tujuannya adalah melakukan fitnah. Ini yang saya maksud. Sekarang kalau kita berpikir, misalnya orang bahas tentang tadi yang kita sebutkan ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Pertanyakan, sebenarnya apa yang mau kita cari itu? Dengan misalnya, oke lah, saya tidak pernah menyalahkan orang yang meyakini, memahami tafsir bahwa Tuhan ada di atas ars itu sebagai sesuatu yang salah, enggak apa-apa, terserah dia. Ya, kalau dia meyakini itu dan dia tidak meyakini dalam pengertian sebagaimana manusia berada di satu tempat, ya, yang jelas dia meyakini bahwa Allah berada ya alal arash, istiwa. Apa yang dimaksud dengan istiwa, bagaimana beristiwa, apakah duduk terikatnya tempat itu seperti manusia terikat tempat, dia tidak meyakini itu semuanya, that's fine. Itu benar. Tapi maksud saya, kalau ada kelompok umat Islam yang lain, memiliki cara pemahaman yang berbeda, tetapi dia masih menggunakan tafsiran yang dibenarkan oleh seluruh ulama yang memahami cara-cara penafsiran yang benar dalam Al-Quranul Karim. Pertanyaannya adalah, Anda terus ngotot memaksa orang, tanyain, sebenarnya apa problem Anda? Problem Anda itu sebenarnya mau mengajarkan kebenaran tafsir, atau sebenarnya ada zaighun dalam hatimu? Itu yang jadi masalah. Apakah justru sebenarnya dalam hati kita itu ada inclination itu? Yang ujungnya nanti yang sebenarnya Anda cari adalah chaos dalam masyarakat. Chaos dalam tubuh ummah. Dan Anda sendiri tidak sadar, Anda sendiri justru juga masuk dalam fitnah tersebut. Sampai di Indonesia makin keras misalnya. Jadi kalau bahkan Ustadz Wahabinya itu diadili kalau di Indonesia. Karena misalnya samalah dengan di Nusantara, sama dengan Melayu katakanlah. Di kampung-kampung misalnya mereka Asy'ari semuanya. Datang alumni Madinah misalnya menyatakan salah itu, yang menyatakan Tuhan tidak bertempat dan segala macamnya, bertentangan dengan Al-Quran, itu bahaya, jangan ngaji ke situ. Wah, akhirnya ramai. Diturunkan dari podium, ya, menjadi clash kemudian. Ini yang harus kita pikirkan. Apakah tujuannya itu untuk melahirkan trial, ya, melahirkan fitnah? Yang pertama. Yang kedua, wabtigha'a ta'wili. Saya mau singkat ya, ta'wil itu dari kata, ya, ta'wil itu dari kata awwala. Ya, awwala itu berarti yang paling awal, yang paling origin. Ya, jadi Allah menurut yang kalamullah, ya, Allah sendirilah yang tahu makna asalnya apa sebenarnya. Jadi orang yang melakukan takwil itu dia berusaha untuk memahami makna yang paling hakiki, makna yang paling awal. Atau kita sebut saja untuk lebih mudah bahasa kita adalah ultimate-nya, ultimate meaning-nya. Ya, atau ultimate interpretation-nya. Oke. Yang pertanyaannya, apakah kita pernah bisa sampai di ultimate interpretation-nya? Ya enggak lah, Allah saja yang paling tahu itu, karena kalamullah. Kita ini approaching to the ultimate meaning dari Al-Quranul Karim. Apa makna alif lam mim? Apa makna hakikat dari kata misalnya Ar-Ra'uf, Ar-Rahim? Kita nggak tahu. Kita ini hanya berusaha. Kalau kita tidak dijelaskan oleh Rasulullah misalnya yang punya otoritatif, karena sekarang sudah tidak ada Rasulullah SAW, semuanya menjadi sehebat apapun hasil tafsir, tidak pernah sampai di ultimate meaning.
orang ini yang nanti dikritik oleh Al-Quranul Karim sebagai orang yang problem, ada hatimu yang punya problem, kata Al-Quranul Karim, adalah karena motifnya dua. Dia ingin menciptakan trial, ya. Yang kedua, dia ingin menyatakan bahwa dia sudah sampai pada ultimate meaning. Inilah makna yang paling benar, yang lain salah. Wabtigha'a ta'wili, kata Al-Quran. Mentalitas itu yang dia miliki. Ini bahaya. Ini bahaya. Biasanya ini dimiliki oleh orang-orang yang baru belajar Al-Quranul Karim. Jadi sebelumnya dia tidak pernah peduli. Ya. Setelah itu belajar, mulai dapat ilmu. Lah biasanya begitu. Mulai berani nyalah-nyalahkan dan merasa tafsirnya yang paling benar, yang lain salah. Yang lain salah. Lah, bukan itu mental kita yang mestinya harus dibangun, kata Al-Quranul Karim. Ya, jadi wabtigha al-fitnah, asyirku, al-labsu, syubhat, ifsadu dzatal bain, dan seterusnya ya maknanya. Wabtigha at-ta'wilih tadi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya itu, ultimate meaningnya itu, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang lain nggak ada yang tahu sebenarnya. Kita ini hanya berusaha. Itu yang tadi melahirkan apa itu? Sadar akan keterbatasannya ilmu, sadar bahwa yang tahu maha benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Oke. Terus kita masuk sekarang warrasikhuna fil ilm. Rasikh, ya, rasaha itu menarik. Kata rasaha itu sebenarnya begini. Oke. Rasikhuna itu dari kata rasakha. Artinya adalah sebenarnya makna dasarnya itu memupuk, merabuk. Tapi maknanya kalau ada sesuatu yang berat, sesuatu yang sangat berat, ya, terus jatuh ke tempat yang lunak, maka kemudian akibatnya dia masuk ke dalamnya. Nah, itu namanya rasakha. Jadi rasikhun itu, ya, rasikhun nanti menjadi kenapa orang intelektual, orang yang ahli Al-Quran itu, student of Quran itu disebut dengan rasikhun fil ilm. Ya, karena seperti kita merabuk atau memupuk tanaman, itu kita kasih, maksudnya nanti bahan rabukan atau pupuknya itu masuk ke dalamnya. Nah, awalnya maknanya itu tidak begitu maknanya. Misalnya ada besi yang sangat berat masuk ke dalam tanah yang lembek. Ya, kalau ada tanah lembek, bukan yang keras tanahnya, soilnya yang misalnya yang seperti yang lembek dia. Begitu kejatuhan sesuatu yang berat, maka dia akan masuk pelan-pelan ke dalam. Bahkan besi yang berat itu tidak kelihatan lagi karena dia masuk menerobos ke dalam. Itulah makna rasikhuna. Jadi Quran itu, apa yang masuk dalam hati? Masuk kemana? Digambarkannya hati. Hati itu kalau lembut, maka dia seperti menerima ayat-ayat Al-Quran yang berat, yang kemudian masuk ke dalamnya, dan dia tidak hanya berada di luar, dia masuk sampai ke dalam fi qulubil ladzina amanu, kata Al-Quran. Di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Namanya rasikhuna fil ilm. Jadi ilmu itu tidak berada hanya di otak. Dia harus masuk sampai ke dalam hati. Nah, orang yang kayak begitu itu disebut dengan rasikhuna fil ilm. Menarik, rasikhuna fil ilm ini dikontraskan dengan orang yang hatinya sakit. Mestinya kan tadi fi qulubihim zaighun. Orang yang pertama adalah fi qulubihim zaighun. Ya, kata Al-Qur'anul Karim. Hatinya ada kemelencengan, ada crookedness. Ya. Ini kan ada melencengan. Mestinya lawannya adalah hati yang sehat. Mestinya qalbun salim kalau kita renungkan. Ya, sound heart. Tapi Quran tidak menggunakan qalbun salim. Menggunakan rasikhuna fil ilm. Maksudnya apa? Lihat, sebenarnya Al-Quran mau bilang, lawan dari orang ini penyakitnya adalah ada penyakit pada ilmu. Orang ini kalau menerima ilmu, ya, atau menerima ayat Allah, ya,
Dia terima itu masuk ke dalam hatinya. Karena hatinya tidak ada tamengnya, hatinya lembut, hatinya tidak punya zaighun, dia tidak punya inklinasi ke kanan atau ke kiri, dia terima semuanya. Sementara orang ini enggak, dia punya zaighun, dia harus ke sana maunya. Itu disebut Al-Quran, masalahmu bukan masalah intelektual, masalahmu adalah masalah spiritual. Itu disebut dengan fi qulubihim zaighun. Nah, Al-Quran menyatakan warrasikhuna fil ilm, sementara orang-orang yang hatinya baik sehingga dia bisa menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam, dia berkata, lihat, yaquluna, orang-orang yang rasikh dalam ilmunya, dia berkata warrasikhuna fil ilm yaquluna, lihat. Nah ini yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina, kata Al-Quran Karim, lihat, yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Saya ambil dulu. Lamaan ini. Oke, saya letakkan di sini. Oke, saya mau agak singkat saja biar selesai. Oke, jadi cirinya kalau yang tadi saya singkatkan lagi ya. Jadi yang saya singkatkan, orang yang ada zaighun, yang hatinya ada zaighun, cirinya dua, tujuan dia pursuit-nya ngapain dia? Satu, dia pursuit-nya dia mencari fitnah ya, dia cari fitnah dan takwil. Oke, yang pertama. Yang kedua, sekarang orang yang rasikh di sini Al-Quran menyatakan ada dua, dia menyatakan yaquluna amanna bihi, dia menyatakan amanna bihi, kami beriman kepadanya, kepada ayat-ayat yang mutasabbih. Kullun, masing-masing darinya, masing-masing ayat itu min indi rabbina, dari sisi Rabbku. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau orang itu ada bertanya tentang satu ayat yang mutasyabih, harapannya orang akan menggunakan analisis intelektualnya. Oh, itu begini, maksudnya begini, dan seterusnya. Itu maunya. Tapi yang menarik, gampangannya, ketika orang ini ditanya, jawabannya menarik. Persis seperti Imam Malik ketika ditanya. Ketika Imam Malik ditanya, apa maksudnya istiwa, apa maksudnya al-ars, kata Imam Malik adalah al-istiwa ma'lumun. Istiwa itu sesuatu yang sudah diketahui. Dan pertanyaanmu itu yang salah. Pertanyaanmu itu bid'ah, kata Imam Malik. Dan tidak perlu dijawab. Kenapa? Karena Imam Malik tahu problemmu itu bukan problem otak, problem itu problem hati. Ya, hatimu yang tidak bisa menerima sesuatu yang datang dari Allah, karena kamu punya hati yang ada zaighunnya, dan itu akan berdampak pada keimananmu. Orang yang imannya dalam, dia terima itu. Amanna bihi kullum min indi rabbina, kullum min indi rabbina. Itu untuk satu kesadaran bahwa kita ini kalau mempelajari Al-Quran jangan pernah berhenti hanya sampai di otak kita, karena nanti tujuan dari Al-Quran itu dia harus masuk ke dalam hati kita yang kemudian merubah perilaku kita. Sama seperti yang tadi kita diskusikan, orang yang hanya berhenti di hatinya mesti punya tujuan selain membenahi dirinya. Yang lain dia untuk trial, untuk keagungan dirinya, ketenaran dirinya, dan segala macamnya. Orang yang ilmunya dalam bukan itu yang dia inginkan. Kan itu dia ketika diajak ke sana, ditanyain dia hanya bilang amanna bihi kullu min indi rabbina. Masya Allah.
Ini Quran tidak menjelaskan maknanya apa dan segala macam, mentalitas orang ini. Jadi yang dimaui orang ini adalah Al-Quran itu sendiri. Bukan kemenangan egoistiknya, bukan kemenangan intelektualnya, bukan itu yang dia cari. Amanna bihi kullum min indi rabbina. Dan Allah menyatakan wa ma yadzakkaru illa ulul albab, ulul albab. Dan tidak bisa mengambil peringatan tersebut kecuali satu-satunya orang yang bisa melakukan itu adalah ulul albab. Lihat, ulul albab adalah the possessor of the core of our heart. Ya, bukan Allah tidak menyatakan ini sebagai otak, tapi kerja hati. Karena lub adalah hati. Kacang itu punya kulit. Ya, kacangnya disebut dengan lub kalau intinya. Ya, jadi ulul albab. Menarik Al-Quran menyatakan the possessor of the essence of our heart. Karena dia memiliki hatinya. Hatinya yang lembut itu yang digambarkan tadi dengan warrasikhuna fil ilm. Warrasikhuna fil ilm. Jadi ayat ini menurut saya sangat powerful, menyadarkan kepada kita satu, karakter Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah SWT yang muhkamat dan mutasyabih. Terus bagaimana kita menggunakannya. Kalau yang muhkamat, cari konteksnya, kaitkan dengan ayat-ayat yang serupa, yang pertama. Yang kedua, untuk ayat-ayat mutasyabihat, kembalikan lagi kepada ayat-ayat yang muhkamat. Nah, saat kita berurusan dengan Al-Quranul Karim, usaha kita untuk memahami Al-Quranul Karim, tanyain diri kita, untuk apa sebenarnya kita mempelajari Al-Quranul Karim? Jangan sampai hati kita ini, kalau kita belajar Al-Quran, ada sesuatu yang lain. Gini ya, mungkin kita tidak menyadari efek dari ilmu. Misalnya kalau kita ini masih awal-awal mencari ilmu, insya Allah zaighun nggak ada. Tapi begitu kita mulai terkenal, ya diundang televisi, diundang itu, nanti berbeda, ada ulama lain yang mendapat beda, zaighun itu muncul. Mungkin bagi awal-awal yang belajar, ada saya ya belajar Al-Quran ya untuk paham Ustadz. Iya, nanti kalau sudah mulai orang bertanya kepada kita, ya kita dianggap lebih mengerti, itu bagaimana Mbak? Terus kalau ada orang lain yang pemahamannya berbeda, zaighun itu mulai muncul. Nah, kita tahu, oh kayaknya itu salah deh penafsirannya. Tidak begitu itu salah itu. Ini tidak ngerti orang itu. Misalnya, itu mulai ada zaighun, hati-hati di situ. Sehingga kita kemudian condongnya ke sana. Bukan lagi condong ilmu itu masuk ke dalam hati, tapi kemudian menjadi cara kita untuk membesarkan egoisme kita, macam-macam untuk pursuit of money, dan segala macamnya. Nah, Quran menyatakan, nanti tujuannya orang itu ya dua. Ujung dari kalau orang itu melakukan semacam itu, nantilah melahirkan fitnah. Fitnah terhadap dirinya, fitnah terhadap di masyarakat, dan seterusnya. Yang kedua, dan ciri-cirinya adalah dia claim. Dia punya truth claim. Cirinya dia yang merasa paling benar, yang lain salah. Jadi itu ciri yang digambarkan oleh Al-Quran. Satu, ya, dia ada zaighun, self-inclination, ya, kalau kita mudahkan. Yang kedua adalah ada self-inclination. Yang kedua adalah truth claim. Dia menyatakan bahwa saya yang paling benar. Nah, sementara orang yang benar di dalam pelajari Al-Quran Al-Karim adalah metodenya seperti tadi. Yang kedua, dia kembalikan kepada Allah SWT. Karena tujuan dia mencari ilmu bukan untuk pengetahuan itu sendiri, tapi untuk mengcultivate their heart, untuk hatinya makin baik, makin sound, makin benar, dan seterusnya. Dan itulah yang disebut Al-Quran sebagai ulul albab. Karena itu lihat, ayat ke-8-nya indah. Kita kemudian diajari oleh Al-Quran untuk doa. Karena sekali lagi, hati kita ini, kita jangan merasa, Ustaz, saya kayaknya enggak deh. Jauh saya dari orang yang ammal ladzina fi qulubihim zaighun. No. Hati kita ini, lihat. Karena itu doanya kemudian muncul, zaighun tadi. Rabbana la tuzigh qulubana. Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Ya, kenapa? Hatta Al-Quran bisa nanti kalau kita salah, kita bisa tergelincir. Ya, karena tadi itu. Lihat, karena itu saya coba lihat karakter hati ya. Karena yaqulu, Ummu Salamah menceritakan Rasulullah SAW itu kerap berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya,
Summa qara'a Rabbana la tuzigh qulubana. Nabi kalau berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, kemudian dinambahi dengan Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan inclinekan, jangan belokkan hatiku ya Allah. Ya, setelah Engkau kasih hidayah. Masya Allah, setelah Engkau anugerahkan hidayah buat kami. Masya Allah ya. Anna Rasulullah kana yukthiru fi du'aihi ayyakul. Rasul sering kali berdoa dengan ini. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian berkata, seorang sahabat menyatakan, Ummu Salamah berkata, wa innal quluba la tataqallab. Apakah memang hati itu berubah-ubah ya Rasulullah? Rasul menyatakan, na'am. Ma min khalqillah min basyarin min bani Adam illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi illah. Hati setiap anak cucu Adam itu, siapapun saja, itu berada dalam 2 jari dari jari jemarinya Allah SWT. Ini lagi-lagi mutasyabih, nggak usah dibayangin kemana-mana jari-jarinya. Ya, oke. Fa in syaa Allah aqamahu. Kalau Allah mau, Allah tegakkan itu sehingga hatinya ndak fluctuate lagi, firm. Wa in saa azaghahu. Tapi kalau Allah mau, dia bisa incline-kan. Fanas'alullaha rabbana, maka mintalah, kami mohon sama Allah dengan doa ini, Rabbana alla yuzi'a qulubana ba'da id hadana wa ayyahabalana min ladunhu rahmah ila akhirih. Ya. Oke. Misalnya lagi, inna qalba ibni Adam misla usfur. Ya, seperti burung hati kita itu yang setiap hari berubah-ubah 7 kali kata Rasulullah SAW. Ya. Ada lagi yang menyatakan kolbu kita ini seperti bulu. Kata Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi Muhammad SAW, Nabi berkata, inna hadal qalba, sesungguhnya hati ini karisyatin, seperti bulu, bifalatin minal ard, di tanah lapang. Bayangin ada satu bulu di tanah yang lapang. Betapa dia bolak-balik terus. Dan itulah hati kita. Jadi jangan merasa, enggak Ustaz, saya kayaknya belajar Quran itu yang untuk benar hati saya, enggak ada zaighun. No, belum. Nanti belajar sekali, 2 kali, 3 kali, murid kita mulai bertanya. Ya, dan kita mulai nanti berubah lagi dari yang terus dipanggil ustadzah, terus diundang, terus wah ada zaighun itu. Terus nanti ada ulama yang lain berkata yang lain, wah mulai comparing dan seterusnya. Apalagi kalau kita punya supporter, punya follower, Masya Allah. Itu yang dinyatakan sebagai, karena itu kemudian kita diajari doa yang indah itu oleh Al-Quranul Karim. Ya. Oke, saya tidak baca semuanya, hanya untuk menunjukkan karakter hati. Ini semua hadis saya ambil dari tafsirnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, Ad-Durrul Mansur. Ya. Bahkan lihat Rasulullah SAW menyatakan, innamal iman, hanyalah iman itu bimanzilatil qamis. Kedudukan imun tidak lain kecuali seperti kedudukan baju kita ini. Kita kadang mengenakan, kadang mencopotnya. Lalu begitulah iman itu. Betapa mudahnya. Kata orang Indonesia, pagi kedelai, sore sudah tempe, kata dia. Berubahnya. Pagi masih berupa kedelai, tapi sore sudah jadi tempe dia. Ya. Malam sudah di tempe penyet, kata dia. Untuk mudahnya perubahan hati kita. Karena itu kita diajari doa yang sangat indah dari Allah SWT. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, ya Rabb, la tuzigh qulubana. Jangan condongkan kami kepada our self-inclination. Ya. Jangan bengkokkan ya Allah hati-hati kami ini. Ba'da id hadaitana. Menarik ya. Kalimat ini mestinya ada Al-Quran ini ada 2 modelnya mestinya. Ada ba'da an hadaitana. Ada ba'da id hadaitana. Kalau yang an hadaitana, asumsinya adalah kita ini sudah dapat hidayah. Jadi, ya Allah, jangan bengkokkan hati kami ini, ya Allah, setelah kami ya mendapatkan hidayah darimu. Asumsinya, saya ini sudah dapat hidayah. Kalau id hadaitana, itu lebih sopan lagi. Id hadaitana itu begini, dulu saya ini dalam keadaan tidak mukmin, kemudian engkau beri hidayah.
ada satu momen dalam hidup saya di mana saya mendapatkan hidayah. Dan pada saat ini saya tidak tahu ya Allah, apakah saya masih terus dalam hidayah itu, seperti hidayah yang waktu Engkau berikan hidayah itu, atau hati saya ini fluctuate, saya tidak tahu ya Allah. Dan jadikan hati saya seperti saat saya tadi itu. Saya sedang berada dalam hidayah-Mu. Yang di sini seperti menunjukkan tanda quote in quote kesombongan, karena seperti ada fondness. Kalau yang id hadaitana enggak. Lah, kita ini kalau berdoa semacam itu, kita ini tahulah hati kita. Saat kapan hati kita naik, saat kapan hati kita turun, saat Masya Allah maunya sholat tahajud, hati itu rasanya senang. Ada saat futur, malas sekali. Lah kita ini, ya Allah, kita mohon agar tidak dibengkokkan hati kita setelah Engkau berikan hidayah saat hati kami tinggi-tingginya tadi itu. Wahab lana, dan anugerahkan kepada kami, ya, min ladunka. Masya Allah, kita tahu bahwa ini kita tidak minta sesuatu yang biasa. Kita minta, ya lagi-lagi ya, saya hanya mengingatkan lagi, ada min indina, ada min ladunka. Oke, kalau yang ini spesial, ya, kita minta sesuatu yang spesial dari Allah SWT, bukan yang biasa. Ini yang biasa saja. Ya, min indina biasa. Ya, kalau saya minta KH, tolong dong KH, minta nasi lemak, min indina. Tapi kalau saya minta Prime Minister lah, min ladunka namanya. Min ladunka, kita mohon apa? Rahmah. Lihat sequence-nya. Kapan kita dapat rahmah? Setelah dapat hidayah. Ya. Kadang-kadang kita ini enggak. Kita minta rahmah terus. Padahal kita tidak memenuhi hidayah Allah SWT. Kita tidak taat sama Allah SWT. Jadi urutannya hidayah, kemudian jadi rahmah. Ya. Yang menarik lihat. Innaka antal wahhab. Rahmah paling tertinggi itu wujudnya adalah hidayah. Kita mohon terus-menerus. Kita tahu hidayah ini yang paling mahal. Ya, kita mohon terus karena memiliki hati yang benar, hati yang sound, hati yang terus berada dalam hidayah itu adalah puncak dari rahmatnya Allah. Hati yang terus dalam hidayah ini adalah puncak dari rahmatnya Allah kepada kita. Karena itu kita mohon terus. Pertanyaan saya yang menarik, karena hidayah itu pemberian seperti udara. Ini kita bukan yang possessing. Ya, jadi kalau pakai an tadi, kalau an hadaitana itu seperti kita possessing. Kita possessing hidayah. Padahal hidayah itu adalah propertinya Allah Subhanahu wa taala. Seperti air, seperti udara ini. Udara kita tidak possess. Ya. Kita ini minta terus, kita butuhnya sama udara, tiap hari kita butuh, tiap second kita butuh. Karena itu kita mohon, kita dikasih udara terus. Once Allah mengambil udara, meskipun hidung paru-paru kita sehat, mati kita. Sama dengan hidayah. Hati itu butuh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu kita mohon, kita tahu ini spesial. Sebagaimana udara itu spesial, kita mohon sama Allah. This is special ya Allah. Saya minta anugerahkan. Kita bukan minta biasa. Mintanya wahabah. Ya, mintanya hibah. Give me. Ya, a gift. Ya, kita mohon kasih hadiah. Dan berapa kali kita minta? Berkali-kali. Sebagaimana kita minta angin, kita minta berkali-kali. Yang menarik, perhatikan ini yang menarik. Lah, Allah yang maha memberi karunia berkali-kali, maka harus berbentuk mubalaghah. Mubalaghah. Fa'il, ya, fa'il, orang yang melakukan sesuatu sekali. Kalau kita mau menjadikan fa'il itu melakukan berkali-kali, namanya fa'al. Ya, namanya fa'al. Makanya, nama Allah yang kita sebut di ayat ini adalah Innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Wahhab yang terus ngasih hibah. Ngasih gift terus pada saya. Ngasih hidayah terus. Ngasih hidayah terus. Saya tahu ya Allah, Engkau itu bukan orang yang pelit. Engkau ngasih hibah berkali-kali. Kalau saya minta sama KH, satu hari KH please give me nasi lemak. Habis 1 jam saya minta lagi, give me nasi lemak.
Besok lagi saya minta lagi, give me nasi lemak. Saya kira-kira, kakak ngasih? Dokter, that's too much dokter. Pasti nggak mau kasih sama saya. Masya Allah, Allah Al-Wahhab. Allah Al-Wahhab, kita tahu bahwa kita butuh hidayah ini seperti kita butuh akan oksigen. Karena itu kita mohon, ini spesial bagi kehidupan saya. Karena itu kita menyatakan milladunka rahmah. Dia rahmat paling tertinggi hidayah itu. Dan kita tahu innaka no doubt at all, indeed you are ya Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab. Nah, kita sadar apa sekarang? Hati itu lemah. Bahkan kita tidak bisa mengontrol hati kita. Kadang karena diskusi dengan teman, kita lupa untuk menjadi rasikhuna fil ilm. Karena kita tidak mau kalah. Habis kajian, ada orang maknai yang lain teman kita. No, kamu salah itu. Lihat, hati kita menjadi berubah. Lihat, bukankah Al-Quran tujuannya membuat hati kita menjadi sound? Perhatikan sekarang, kalau orang semakin belajar Al-Quran, kemudian mudah mencaci maki sesama orang Islam, melahirkan friksi, dan seterusnya. Apakah itu tanda sound heart? Adakah itu tanda bahwa dia memiliki hati yang baik? Itu yang harus kita pertanyakan. Karena itu lihat, doa ini setelah apa? Setelah orang mengkaji Al-Quran, bayangkan. Bukan setelah orang bermaksiat. Doa ini turunnya setelah orang mengapresiasi Al-Quran. Dengan dua karakter tadi. Allah mengasih tahu ada yang zaighun, ada yang rasikhun. Tapi ditutup dengan ayat, Rabbana la tuzigh qulubana. Kita menyadari lemahnya diri kita. Bukan hanya lemah akal kita. Hatta hati kita ini lemah. Karena mudah tergoda dengan apapun saja. Karena itu kemudian kita menyatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Satu ayat lagi agak biar sekalian karena satunya doa biar enggak nanggung. Ayatnya Rabbana innaka jami'un nas. Ya Allah, Rabbana sesungguhnya Engkaulah nanti yang mengumpulkan seluruh manusia liyaumin di hari la raiba fi. Orang yang hatinya benar, yang rasih bil ilm, dia tahu bahwa belajar Al-Quran itu bukan untuk menang-menangan, bukan untuk creating fitnah. Belajar Al-Quran itu adalah untuk merubah pribadi saya, untuk mengcultivate our sound heart. Kalau sudah begitu, dia tahu tujuan saya adalah merubah pribadi saya. Dan destinasi saya jelas, yaitu nanti yaumul akhir. Karena itu dia berdoa, ya Allah, no doubt. Engkaulah yang mengumpulkan manusia di hari la raiba fi. Raiba fi maknanya dua ya. Satu, hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya hari itu pasti akan datang. Ya, satu, harinya pasti akan datang. Pasti datang. Tidak ada keraguan sama sekali untuk itu. Yang kedua adalah hari di mana tidak ada sesuatu yang menjadi keraguan pada saat itu. Karena semuanya menjadi clear. Kita tahu, oh ini salah, ini benar, yang ini akan masuk neraka, yang ini masuk surga. Semua realitas kita tahu karena dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu kita lagi tidak peduli, Masya Allah, ternyata diskusi saya, omong-omongan saya, debat saya tentang mana tafsir yang benar dan salah, itu tidak ada gunanya semuanya. Karena yang dinilai oleh Allah bagaimana hati dan amal kita. La raiba fi. Pada saat itu tidak ada lagi doubt, sekarang menjadi clear. Masya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan sesungguhnya Allah tidak, sekarang Allah tidak janjinya akan dipenuhi pada hari itu. Tidak menyelisihi janji. Yang beramal saleh, yang beriman kepadanya, yang sound heart, dia akan dimasukkan ke dalam jannahnya. Ya, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ayat ini fadilahnya juga untuk kalau kehilangan barang bisa doa dengan ayat ini, salah satunya ya. Ini kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, saya bacakan hadisnya. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man qara'a, sesungguhnya orang yang membacakan ayat ini ala syai' atas sesuatu dha'a minhu yang hilang, raddahullahu alaih, akan dikembalikan lagi. Ya, tentu tergantung dari juga yang berdoa. Tapi tidak apa-apa, salah satu usaha kita, yakinlah ya, salah satunya kalau kita kehilangan atau apa, perbanyak baca Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Ditambahi bahkan
oleh Imam Suyuti di sini, Allahumma ya jami'an nas liyaumil arbafi ijma' baini wa baina mali. Ini kalau kecurian ya. Kecurian. Ya Allah, kata dia, wahai zat yang mengumpulkan manusia di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, kumpulkan antaraku dan antara hartaku yang hilang tadi itu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, yang kayak begini ini cuman fadilah. Ibaratnya bonus. Tapi yang menarik, orang yang hatinya ada inclination, yang seneng yang begini ini. Jadi nanti hidayahnya Al-Quranul Karim secondary. Justru yang begini yang penting. Wah, berarti ayat ini tujuannya untuk agar jadi dukun. Nanti kalau ada hilang, itu cuma bonus saja. Quran itu punya sekian banyak manfaat. Ya, punya sekian banyak manfaat. Tapi tujuan Al-Quran diturunkan, jangan lupa lagi. Jangan ada inclination. Saya sengaja menggunakan hadis ini agar kita kemudian ada inclination atau enggak, itu maksud saya. Nggak apa-apa, ini dipakai sebagai bagian dari fadilah Quran, tapi maksudnya bukan itu tujuan Al-Quran diturunkan. Tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk tadi itu, masuk seperti besi yang keras, masuk ke dalam tanah yang lembek, masuk ke dalam hati kita, merubah hati kita menjadi sound heart, melahirkan perilaku yang baik, makin mengabdi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan. Sama halnya dengan orang belajar surat Al-Kahfi. Kenapa kamu belajar Al-Kahfi? Agar saya bisa mengalahkan Dajjal. Which is true, benar, karena ada hadisnya. Tapi Kahfi diturunkan bukan sebagai seal of Dajjal. Bukan, dia hidayah buat manusia. Samalah. Jadi kita harus letakkan hal yang berbeda. Fadilah adalah bonus. Ada kitabnya sendiri tentang Fadailul Quran. Dia adalah bonus. Sekali lagi, ayat 7, 8, 9 sangat penting buat kita untuk satu, meluruskan niat kita belajar Al-Quranul Karim. Yang kedua, bagaimana kita mencikapi ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabihat. Saya mohon maaf tidak banyak contohnya karena memang agak bertele-tele, again because a bit unorganized, note-nya masih kalang kabut, tidak ada waktu masih untuk memperbagusi. Nanti insya Allah kalau sudah saya kasih contoh-contoh yang lebih memudahkan kita untuk memahami konsep bagaimana kalau kita menafsiri yang muhkamat sama mutasyabih dengan bantuan pendapat para ulama yang sudah diakui keilmuannya di dalam dunia Islam. Demikian mungkin Mbak Nisha, saya kembalikan lagi, mohon maaf. Betul, Masya Allah. Speechless jadi ni. Asalnya mula dari mutasyabihat dan end with hati kita. Doktor dah buat conclusion. Kita boleh open untuk question ke doktor? Mungkin boleh satu atau dua kalau ada. Kak Nisha punya bergema. Apa dia? Bergema. Bergema. Bukan bergema. Doktor. Iya Kak. Tentu saja penjelasan yang doktor kongsikan tadi tu tidak mencukupi untuk kami ni berhenti di sini sahajalah kan. Tetapi dia menyedarkan kepada Kak Ha untuk tadilah meneliti semula, fikirkan, masak-masak, dan seharusnya kita itulah perhatikan fenomena yang ada di sekeliling kita, baik pilihan-pilihan tindakan kita dalam jenis nak memahami Al-Quran ini. Ini adalah reminder yang sangat penting untuk kita kan, untuk Kak Ha sendiri, kerana dalam jenis ni ujiannya banyak. Benar. Dan Kak Ha sangat bersetuju. In the end,
dia adalah ujian besar kepada the state of our heart, kan. Dan at the same time itulah dia juga latihan yang Allah berikan kepada kita supaya kita ambil pilihan-pilihan tindakan untuk jaga, untuk purify, kan. Dan itulah nak diingatkan selalu tentang apakah akhirnya output akhir dalam perjalanan kita study Quran ni. Ya, ya. Kan doktor sebab itulah di sekeliling kita dan dari hari ke hari memang kita sangat terdedah, especially dengan mudahnya kita berinteraksi di media sosial ini. Kalau tidak kita ingatkan diri kita dengan peringatan-peringatan Allah ini, kan, memang sangat mudah kita terjebak dalam fitnah-fitnah yang sebagaimana doktor kongsikan tadilah. Iya. Kan, jadi macam semalam antara isu yang Kak Ha bangkitkan, sebenarnya banyak benda Kak Ha nak bertanyakan kepada doktor dan meminta pandangan bagaimana harusnya kita melihat dan membuat pilihan-pilihan tindakan, kerana sebenarnya mungkin doktor pada kami yang bukan berlatar belakangkan pendidikan Quran ini, yang dimulai dengan keinginan untuk study Quran, untuk balik kepada Quran, tapi itulah banyaknya lah ujian-ujian dalam konteks yang membuatkan kita ragu-ragu, membuatkan kita pening kepala, Tapi kadang-kadang gini Kak Ha, kalau kita tidak pernah salah, kita nggak akan tahu. Nanti orang lain itu juga bisa terjebak kepada kesalahan yang sama seperti yang kita pernah alami. Karena itu kita bisa nasihatin. Saya kira bahwa kalaupun asalkan kita tulus, kalaupun nanti ada kekeliruan, insya Allah ada caranya, nanti kita ini akan dikembalikan lagi ke jalan yang benar oleh Allah SWT. Yang penting niatnya benar karena Allah SWT. Di jalan kalaupun ada ombak dan duri dan segala macam, saya pikir itu bagian dari intellectual journey kita di dalam mengkaji Al-Quranul Karim. Yang jelas tata niat, siap untuk berubah, selalu mencari yang lebih baik lagi. Itu sebab hati tu, menjaga hati tu penting doktor. Benar. Subhanallah. So Nisha punya mic dah okey ke? Moderator, boleh saya tanya satu soalan? Minta izin? Silakan Sapura, sebab tak pasti Nisha ni okey ke tak mic dia. Mungkin langsung soalan akhir. Okey. Pak, sebenarnya bukan soalan Pak. Sebenarnya saya nak ucap terima kasih Pak. Banyak persoalan yang saya tertanya-tanya dalam diri saya dapat jawapan daripada kuliah Pak hari ini. Yeah. Jadi ya Allah, satu rezeki dan hikmah bagi saya lah Pak hari ini. Terima kasih sangat-sangat. Alhamdulillah, terima kasih Puan. Ya, sama-sama. Saya sangat-sangat berterima kasih kerana saya sebenarnya berada dalam banyak kekeliruan, tapi bila dengar kuliah Bapak hari ini, ianya ya Allah Pak, terima kasih sangat-sangat. Terima kasih Tuan. Kak Ha, kalau nggak ada, ya kalau nggak ada saya sudahi sampai segini dulu Kak Ha. Ya, kita lanjutkan di pertemuan mendatang insyaAllah. Saya berjanji note-nya akan saya kirimkan begitu selesai. Jadi ditunggu ada perbaikan sehingga agak mudah kita mempelajarinya di kemudian hari. Demikian Puan, Tuan, semoga ada manfaatnya dan kita semuanya kembali lagi bahwa kita mempelajari Al-Quran untuk perbaikan diri kita sehingga kemudian bisa merubah diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, sampai dimanapun kita nanti hidup dan beraktivitas di dunia ini. Semoga kita semuanya dijadikan ahli Quran dan kelak semuanya
dibangkitkan, dikumpulkan di jannahnya Allah bersama sahibul Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana